Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Miftahul Huda, Raja Basa Ninyai, Bandar Lampung. Pagi ini saya melanjutkan materi kultum hukum Islam, dinamika dan perkembangannya di Indonesia. Hukum Islam ini harus dikaji juga bagaimana perkembangannya di Indonesia. Kalau fikih yang masih lama di dalam kitab-kitab yang gundul itu kuning ya, atau kitab-kitab lama itu membicarakan hukum-hukum fikih masa lalu. Hukum fikih masa sekarang bagaimana dikaitkan dengan kondisi sekarang di Indonesia, karena sudah berkembang hukum Islam ini, sudah banyak perkembangan dan kemajuannya, sudah menjadi hukum positif. Hukum positif, hukum yang berlaku di negara kita, alhamdulillah ya, yang sudah dibuat undang-undangnya oleh DPR bersama Presiden ya. Jadi apa undang-undang yang berkaitan dengan fikih Islam, syariat Islam itu, hukum Islam itu ya, undang-undang peradilan agama, undang-undang perkawinan, pernikahan, bank syariah, bank muamalah. Nah, dalam konteks Indonesia, kalau kita nggak pelajari hukum Islam masa perkembangannya masa sekarang di Indonesia, kita nggak akan nyambung, ya kan? Padahal sudah banyak yang menjadi hukum positif, hukum yang berlaku di negara kita, ekonomi syariah. Nah, sekarang sudah ada undang-undangnya, ya alhamdulillah ya, sudah berkembang lebih maju gitu. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Kemudian sumber hukum Islam ya, apa saja sumber hukum Islam itu yang dijadikan dalil, segala dalil-dalil alasan sumber hukum yang kuat. Yang pertama jelas Al-Quran ya. Kalau Al-Quran ini tidak diragukan lagi ya, sahih kalau Al-Quran ini, sebab ini adalah firman Allah ya, kalam Allah ya, yang bisa dijadikan rujukan dalil bagi kita dalam hukum Islam ini. Itu utama ya, Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia yang tidak diragukan lagi, la raiba fih ya, tidak diragukan lagi, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ini di awal sekali ya, ditegaskan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah itu ya. Baca surat Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin ya. Ya. Jadi yang kedua, sumber hukum Islam yang kedua sunnah atau hadis. Nah, kita juga harus mempelajari hadis-hadis Nabi ya, atau disebut sunnah
adalah ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan takrir Nabi, ya, ACC Nabi, izin Nabi. Nah itu namanya takrir, ya. Ini macam-macam hadis juga kedudukannya itu harus kita ketahui. Ada yang sahih, ada yang hasan, ya, ada yang dhaif, ada yang lemah. Ini kita pelajari, ya, itu ada ilmu hadis, ada ilmu mustalah hadis, ya, mempelajari ini, ya. Jadi yang ketiga, sumber hukum Islam itu adalah ijtihad, ya, beristihad. Ini yang objek ijtihad itu adalah hukum-hukum yang belum tegas, yang belum jelas di dalam Quran dan Sunnah. Bagaimana menggalinya, bagaimana menetapkan hukum baru. Nah inilah namanya ijtihad itu. Ya, di dalam Islam ini ada kesempatan membuka peluang, menjawab, meneliti hukum-hukum yang baru itu yang tidak tegas jelas di dalam Quran dan hadis, maka dengan namanya metode beristihad. Nah, metode beristihad ini banyak, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut, ya. Ijma, qiyas, istihsan, maslahat mursalah, uruf, adat, istisab, syar'u man qablana, sadud dzara'i, ya. Dan kemudian nanti harus mempelajari juga qawaidul fikih, ya, qawaid fikih. Ini sebagai dalil juga untuk menetapkan hukum, ya. Ya, kaidah-kaidah hukum Islam dipelajari juga, karena banyak kaidah-kaidah itu untuk menetapkan hukum ini. Masih banyak, masih luas yang harus kita pelajari, ya. Hadirin rahimakumullah, inilah kuliah subuh kita. Semoga berkah dan manfaat kajian kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukunya kalau mahasiswa, ya, kalau perlu bacanya ini, ya. Terima kasih.